Shalom, selamat malam sahabat Lentera Malam, dimanapun kita berada pada saat ini. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah live Lentera Malam. Kita percaya bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenaan Tuhan yang sudah menopang kehidupan kita, sehingga kita boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ie Panggalo yang pada saat ini ada bersama-sama dengan saya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya, Mbak Susi Kareba Mbe. Sehat. Iya, puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan mengasihi hambanya sehingga boleh ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bersungut-sungut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami tidak lupa untuk terus mengingatkan kita semua bahwa jika ada di antara kita yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat, silakan untuk mengirimkan pokok-pokok doa melalui nomor hotline Solideo Tepao Channel ataupun melalui live chat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan dan teduhkan hati kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Selamat beribadah. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita akan memasuki bagian firman Tuhan, membaca dan saya akan menjelaskannya. Tapi saudara-saudara, tadi kita sudah nyanyi tentang lagu Kusiapkan Hatiku. Kita selalu sadar dan saya selalu yakin bahwa hati kita ini kadang-kadang berada di luar kendali kita. Dan hanya Roh Kudus yang bisa mengendalikannya,
dan mengarahkannya kepada firman Tuhan. Dan karena itu doa untuk membaca Alkitab malam hari ini mengikuti lagu Di Hatiku Ya Yesus. Saudara-saudara silakan tenangkan hati dan beri hati kepada Yesus supaya Yesus bersabda langsung kepada kita masing-masing. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Di hatiku, di hatiku, di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah serah penuh, bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Taurat yang keempat, yaitu kitab Bilangan. Saya siapkan Bilangan pasal 11. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 3. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Amin. Baik, saudara-saudara, kata bersungut-sungut, saya sendiri pernah bersungut-sungut. Apakah ada di antara saudara-saudara yang tidak pernah bersungut-sungut? Bahasa Toraja dari bersungut-sungut ini ma'aparopo. Ma'aparopo. Ya, kalau bilang bersungut-sungut ma'aparopo, sering-sering yang mungkin yang pertama muncul di pikiran kita ialah anak-anak yang kehendaknya atau permintaannya tidak dipenuhi. Dalam pengalaman sehari-hari seperti itu, ma'aparopo bisa memberi kesan bahwa ma'aparopo itu soal biasa saja, soal wajar, soal manusiawi. Dan karena itu tak satu pun, artinya
karena saya mulai dari diri saya pun pernah apa-ropo. Entah alasan apa, tapi pernah apa-ropo. Dan apa-ropo bisa terhadap orang yang paling dekat dengan kita, bisa juga kepada organisasi atau yang lain-lainnya. Nah, saudara-saudara, bersungut-sungut dalam kisah Alkitab ternyata ini sebuah dosa maut, dosa yang membawa kematian, dosa yang membawa hukuman Tuhan. Itulah yang tadi saya bacakan. Dan yang bisa lagi saudara baca selanjutnya, sangat jelas di situ bagaimana Tuhan memerhatikan bangsa Israel, umat yang dia sayangi. Dia menyayangi mereka, dan karena itu dia juga sangat peduli kepada perilaku mereka. Kalau pakai istilah Musa, Tuhanlah yang bagaikan seorang perempuan mengandung Israel lalu melahirkannya sebagai bangsa. Apa yang Musa maksudkan? Yang Musa maksudkan ialah bahwa umat Israel sebagai sebuah bangsa yang sebenarnya jumlahnya sudah besar, dan menurut kekhawatiran Fir'aun dan orang Mesir, mereka bisa lebih besar lagi dan membuat mereka malah sulit di dalam negeri Mesir sendiri. Sebuah bangsa yang sudah menjadi besar, tetapi sekaligus juga sebuah bangsa yang diperbudak atau diperhamba oleh bangsa Mesir. Dan kita sudah dengar bahwa titik terpenting dan titik yang paling menentukan di dalam kehidupan umat Israel adalah kuasa pembebasan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Kalau sedikit belajar teologi, kalau di Perjanjian Baru, titik terpenting Perjanjian Baru adalah Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di Perjanjian Lama, titik terpenting dari kehidupan bangsa Israel adalah pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan itu tidak mudah. Kita ingat bagaimana Tuhan dengan berbagai cara harus menaklukkan sang kepala batu Fir'aun itu, baru Israel bisa keluar. Dan itu dikatakan dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, untuk menggambarkan bagaimana hebatnya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan itu sejarah paling penting bagi umat Israel, dan karena itu masuk dalam apa yang disebut Shema Yisrael, masuk dalam pengakuan iman Israel. Dan semua orang Israel, bahkan sampai orang Yahudi yang ada sekarang ini pasti mengakui peristiwa itu. Luar biasa proses pembebasan itu. Jadi kita tahu bagaimana kuasa Tuhan membebaskan mereka, memimpin mereka keluar dari Mesir, baru perjalanan menuju Gunung Sinai. Bagaimana mereka menuju ke Gunung Sinai, dan di sana mereka menerima hukum dari Tuhan. Semua yang dilewati itu membuat mereka mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya sampai di situ masih cukup baik kehidupan mereka. Kalau kita baca seluruh kisah itu, dosa terbesar pertama yang mereka buat adalah ketika Musa naik di Gunung Sinai. Mereka sudah jenuh menunggu, dan mereka menginterpretasi mengapa Musa tidak pulang-pulang. Lalu mereka mendesak Harun untuk membuatkan patung lembu emas, dan mereka sembah ganti Allah, ganti Yahweh. Memang Allah marah sekali, Musa marah sekali dengan peristiwa itu. Tapi sesudah itu praktis, apa yang terjadi ialah perjalanan mereka berjalan lancar, enak, semua Tuhan siapkan. Pada malam hari ada tiang
api, pada siang hari ada tiang awan, Allah terus menerus memimpin mereka. Tapi saudara-saudara, akhirnya sampai ke perikop yang tadi kita baca. Apa tadi dikatakan di sana di ayat yang pertama? Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Apa yang sudah terjadi? Sepertinya mereka lupakan. Dan apa yang terjadi pada saat itu menutupi semua hal yang sudah Tuhan buat kepada mereka. Dan mereka bersungut-sungut. Kalau kita perhatikan kebaikan Tuhan yang banyak sekali yang sudah mereka alami, termasuk hukum-hukum Tuhan yang akan memelihara kehidupan mereka. Tapi ada saat di mana mereka berubah. Dan di situ dikatakan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dikatakan tentang apa? Tentang nasib buruk mereka. Nah, nasib buruk mereka tidak dijelaskan langsung di ayat itu, tapi ada di ayat 4 dan seterusnya. 4 sampai 6 itu boleh dibilang itulah informasi dari kitab Bilangan itu sendiri, nasib buruk mana yang mereka lihat yang menyebabkan mereka bersungut-sungut. Ini nomor 1 di ayat 4, orang-orang bajingan. Ini istilah Alkitab ya, jangan sangka istilah saya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Jadi memang ada orang bajingan di antara umat Tuhan. Orang bajingan itu ada di mana-mana ya. Nah, di sini orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Kita bisa tertawa karena biasanya rakus itu menjadi istilah permainan kita dan lain-lain. Tapi memang dalam arti tertentu rakus itu jahat sekali. Para koruptor itu kan nafsu rakus semua itu yang kuasai mereka itu. Nafsu rakus yang menguasai mereka. Jadi orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan ini berpengaruh, memprovokasi umat Israel. Memprovokasi umat Israel. Lalu umat Israel yang diprovokasi oleh para bajingan yang dikuasai oleh nafsu rakus ini, apa yang terjadi dengan orang Israel? Maka menangislah orang Israel. Ini memang memprovokasi, itu pekerjaan yang jahat. Jahat itu memprovokasi. Walaupun orang mengatakan ada juga provokasi yang positif, ya oke, lihat saja dari konteksnya. Tapi tentu ini adalah provokasi yang buruk, yang jahat. Bayangkan sampai umat Israel yang sudah dituntun Tuhan luar biasa, tiba-tiba di sini bersungut-sungut dan menangis. Menangislah mereka. Nah, waktu mereka menangis ya terungkaplah nasib buruk mereka yang mereka anggap nasib buruk. Apa itu? Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini soal perut. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Jadi mereka ingat daging yang mereka makan di Mesir dan lain-lain, lalu mereka segera memperbandingkannya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ya, budak tidak bayar apa-apa untuk dapat makan. Memang begitu. Upah kebudakan kan makan, cukup. Kita ingat kepada apa lagi? Mentimun. Ini di padang pasir dapat mentimun ya luar biasa. Kita ingat kepada semangka. Makanan-makanan yang memang sangat cocok untuk daerah panas ya. Kita saja di Toraja, cucu saya saja
sedang makan semangka, apalagi di padang pasir. Dan mereka teringat kepada mentimun, teringat kepada semangka. Apalagi yang mereka ingat, semua berhubungan dapur. Bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Kesimpulan mereka, tetapi sekarang kita kurus kering. Ini bayangkan seluruh bangsa menangis dan berkesimpulan sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Mereka tidak usah menanam, tidak usah bertani, tapi dapat makan berupa manna. Itu dijelaskan juga dalam bacaan ini apa itu manna. Tapi oke, kita tahu bahwa dengan manna umat Israel dapat makan surga, ya. Tidak perlu kerja, mereka cukup kumpul, olah, siap jadi makanan. Sudah diberikan Tuhan. Tapi apa yang mereka katakan, kecuali manna ini saja yang kita lihat. Perhatikan manna ini saja. Sebagai umat yang sudah dituntun Tuhan, sebetulnya makan manna itu saja pasti mereka tidak masalah. Kalau mereka percaya pada Tuhan. Tapi masalahnya muncul ketika mereka membandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Atau apa yang menjadi ukuran kecukupan manusia. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, ketika dia sudah lapar, iblis mengatakan, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Tapi Tuhan Yesus menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap perbuatan Allah, setiap firman Allah, kalau kita percaya, cukup. Dan bangsanya ini, umat yang dipelihara ini, yang dikandung, yang dilahirkan ini, malah tidak percaya. Mana yang diberikan juga direndahkan. Kecuali manna ini saja yang kita lihat. Padahal kalau mereka betul-betul percaya kepada Tuhan, makan manna cukup. Tapi mereka sangat tidak puas dengan manna saja. Dan mereka akhirnya melupakan seluruh kebaikan Allah, kesetiaan Allah yang menjamin kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, sungut-sungutan mereka itu sampai kepada Tuhan. Memang tidak dijelaskan di sini bahwa sungut-sungutan mereka itu langsung disampaikan atau didengar oleh Musa. Tapi sungut-sungutan itu sampai kepada Tuhan, didengar oleh Tuhan. Ya, itu istilah yang digunakannya. Sungut-sungutan mereka itu didengar oleh Tuhan. Para motivator itu sering mengatakan begini, saudara-saudara jangan selalulah mulai kehidupan ini dengan sesuatu yang optimis, yang positif. Jangan mulai harimu dengan mengatakan pesimisme, tiada ada harapan dengan keluhan dan lain-lain. Tapi bangunlah kehidupan di atas pikiran yang positif. Sebetulnya tidak perlu motivator untuk orang Kristen mengatakan begitu. Karena dengan percaya kepada firman Tuhan, sebetulnya memang optimisme selalu ada di dalam apa yang dikatakan itu. Juga kadang-kadang kita mendengarkan kata-katamu adalah doa. Biasa juga didengarkan itu.
Tapi di sini malah lebih hebat lagi, keluhan yang tak terucapkan sekalipun itu didengar oleh Tuhan. Ingat bagaimana kisah tentang Kain dan Habel. Habel sudah mati, tapi dikatakan darahnya itu sampai berseru kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak perlu perbuatan, tidak perlu kata-kata. Cukup di dalam hati keluhan itu dia sudah tahu. Apalagi kalau sudah menjadi seruan keluar di mulut. Baru di dalam hati saja Tuhan sudah tahu. Nah, seluruh bangsa bersungut-sungut. Pastilah sampai kepada Tuhan. Itu didengar oleh Tuhan, sungut-sungutan itu didengar oleh Tuhan. Kita perhatikan di sini, seperti tidak ada jarak antara Tuhan dengar sungut-sungut bangsa itu dengan apa yang dikatakan, kemudian menyalalah api Tuhan. Seperti tidak ada jaraknya. Jadi langsung seperti itu. Barangkali kita tidak usah terlalu berpikir seperti api menyala dipadamkan. Mungkin tidak perlu seperti itu. Tapi kita ingin membayangkan bagaimana sebuah bangsa yang sangat dicintai Tuhan, dipelihara Tuhan, tapi jawabnya kepada Tuhan adalah sungut-sungut, ketidakpercayaan, keraguan-raguan tentang cinta kasih Allah kepada mereka. Mereka bersungut-sungut. Dan bagi Tuhan layak untuk dihukum. Dan hukumannya di sini adalah api yang menyala. Tapi kalau kita lihat, seperti tidak ada korban juga dalam api yang menyala ini. Karena dikatakan api itu menyala sampai ke pinggir-pinggir perkemahan. Jadi dalam hal ini kemungkinan besar ya kita bisa menginterpretasi bahwa api yang Tuhan nyalakan di perkemahan umat Israel itu untuk membuat mereka atau memperingatkan mereka bahwa bersungut-sungut itu salah. Karena kematian karena sungut-sungut itu baru terjadi kemudian. Tapi khusus dalam ayat 1 sampai ayat 3 di sini diceritakan secara singkat mereka bersungut-sungut, sungut-sungutan mereka berdasarkan ketidakpuasan mereka, dan sungut-sungutan itu didengar oleh Tuhan. Tuhan membalasnya dengan api yang menyala-nyala yang membakar. Dan oleh karena peristiwa tempat itu terbakar, maka tempat itu mereka sebut sebagai apa itu? Tabera ya, Tabera. Tabera itu artinya terbakar atau kebakaran. Tempat di mana peristiwa itu terjadi. Nah, saudara-saudara, itu tentang teksnya. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kita tarik dari atau pelajari dari peristiwa ini? Oke, saya katakan kita semua bersungut-sungut. Kita semua pernah maaparopo. Tapi bagaimana kira-kira membuat sungut-sungut kita maaparopo itu menjadi sesuatu yang tidak sampai membawa hukuman kepada kita sama seperti umat Israel? Nah, saudara-saudara, sehari-hari kita sebetulnya terus-menerus menikmati cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Memang benar, bangun pagi itu simbol paling penting bahwa Tuhan memelihara kita. Makanya salah satu yang saya biasakan kalau mau tidur malam hari, selalu saya bilang, Tuhan, kepadamu aku serahkan tubuh dan jiwaku dan rohku. Karena kalau saya tidur lelap sekali. Seperti biar dibunuh waktu tidur, pasti tidak tahu apapun. Saya bayangkan bahwa saya tidur itu bagaikan sedang mati. Jadi kalau sudah kuserahkan tubuh, jiwa dan rohku, dan besok pagi tidak bangun lagi, itu anak-anak cucu dan para sahabat sudah tahu aman sudah. Boleh menangis, tapi tidak usah khawatir tentang keselamatan. Sudah serahkan tubuh, jiwa, dan roh. Bangun pagi itu simbol kehebatan pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Memang benar,
kita perlu berhati-hati dengan kampanye mukjizat, dan yang dimaksud mukjizat ialah kaya mendadak, yang dimaksud mukjizat ialah sembuh mendadak, yang dimaksud mukjizat adalah sukses mendadak. Perlu berhati-hati terhadap kampanye seperti itu. Karena firman Tuhan jelas prosesnya adalah salib. Untuk mendapat kemuliaan adalah salib. Tabur tuai itu prinsip Alkitab tentang kehidupan. Kita harus kerja dan dapat hasil. Bukan simsalabim, tunggu mukjizat, hebat tiba-tiba. Memang Tuhan berkuasa buat apa saja. Kita sangat percaya. Tetapi kita ingin menikmati kehidupan hari-hari, kehidupan yang biasa saja itu sebagai mukjizat dari Tuhan. Benar-benar sebagai mukjizat. Kita sadari itu. Karena kalau jiwa saja, nyawa saja, nafas saja sebagai inti kehidupan yang merupakan tanda bahwa kita masih hidup, kita tidak mampu syukuri. Saya belum yakin bahwa saudara dikasih mobil mewah atau dapat undian atau dapat apa, 1 miliar atau berapa, itu akan membuat Anda sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan jika nafasmu sendiri tidak disyukuri kepada Allah. Dan kehidupan ini adalah kehidupan yang berputar di dalam pengaturan Allah sendiri, di dalam kendali Allah sendiri. Kalau itu dalam kendali Allah, memang kita tidak perlu khawatir dan kita sangat layak untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hidup dalam kendali Allah. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan ya, kalau hal yang tidak bisa kita kendalikan dan itu terjadi, kita mau salahkan siapa? Ini karena kita alami ya dalam Lentera Malam hari ini sudah dimulai tadi, berhenti, lanjutkan sedikit lagi, berhenti. Sinyal itu berada di luar kendala tim Lentera Malam ini. Sambil mereka berusaha, saya ikut berdoa supaya ini terjadi. Ada hal yang terjadi di luar kendali kita. Tidak usah saling menyalahkan untuk hal macam begitu. Yang paling penting kita sadari kendali kehidupan ada di tangan Allah. Dan selama masih Allah pegang kendali itu, selama kita syukuri kendali Allah itu dalam kehidupan kita, kita bisa keluar dari sungut-sungut itu. Saya ingin membacakan apa yang saya catat sebagai semacam tips ya untuk kita pada malam hari ini dalam Lentera Malam. Saudara-saudara, apa yang kita alami setiap hari itu harus terjadi. Tidak bisa kita katakan tidak boleh terjadi, harus terjadi. Memang ada hal-hal yang barangkali dengan sengaja kita ciptakan, mungkin kita kecualikan itu, tapi sejauh kita menjalaninya dengan penyerahan diri kepada Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu untuk menyesali hal-hal seperti itu. Ini saya tip yang pertama ialah di dalam Kristus kita semua sudah diselamatkan karena Dia adalah imam besar yang sangat mengerti pergumulan kita sehari-hari. Jadi pergumulan berat atau ringan itu sangat dimengerti oleh Yesus Kristus sendiri melalui proses yang sendiri Dia alami. Dan Yesus Kristus sebagai imam besar kita yang sangat memahami semua pergumulan kita ini,
Dia juga yang terus menjadi imam besar kita sampai dia kembali lagi datang. Dan keselamatan yang sudah dia berikan kepada kita itu cukup kita syukuri. Kita jangan lagi ragu dengan keselamatan itu, karena dengan bersyukur untuk keselamatan kita tidak akan bersungut lagi. Bersungut yang akan menjauhkan kita dari dosa. Boleh dibilang bersungut dan mengeluh itu jalan pintas jauh dari Tuhan. Tapi jalan pintas dekat bersama Tuhan apa itu? Mensyukuri apa yang ada pada kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Berarti bersyukur adalah kehendak Allah. Dan pasti bersungut-sungut dan mengeluh bukan kehendak Allah. Kita ingin menempuh jalan bersyukur kepada Allah. Karena dengan itu Allah kita muliakan dengan kehidupan kita. Amin. Sungguh kita bersyukur bahwa kita diperkenankan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kita sebagai umat yang hidup di tengah-tengah dunia ini senantiasa mensyukuri segala berkat yang Tuhan karuniakan. Sebab hanya orang-orang yang bersyukurlah yang akan dimampukan untuk tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini, dan kami kembali mengingatkan jika ada di antara kita yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus, silakan mengirimkan pokok doa melalui nomor hotline Solideo Rente Pao Channel ataupun mengirimkannya melalui live chat. Mari saudara-saudara, kita memuji memuliakan nama Tuhan, sujud di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah
Saudara-saudaraku sekalian yang bergabung dalam doa malam, lentera malam pada malam hari ini, dari live chat dan juga berbagai informasi yang bisa sampai kepada tim lentera malam Jemaat Rantai Power, ini cukup banyak hal yang ingin kita doakan pada malam hari ini. Yang sakit, nenek dari Ivana Julia di Rembon, kemudian nenek Indar di Sabang, nenek Lina, Oktaviani dalam rencana operasi di Makassar. Di sini Diaken Kurniati Lande sementara sakit di rumah, Adwi Jayanti di Makassar, Ibu Yudit dan Ibu Dina di Makale. Mungkin sebagian dari mereka tidak kita kenal, tapi tidak penting itu. Yang paling penting kita tahu mereka sakit dan ingin kita doakan. Peristiwa duka, kita berduka bersama dengan keluarga dari almarhumah Desriani Dada Rani, salah seorang korban kecelakaan mobil di Salubarani, juga bersama almarhum Petrus Rembon. Dan masih kita sangat berharap pencarian satu korban di Salubarani juga masih sementara dilakukan dan kita terus berdoa. Di daerah Tagari, Balusu ada kebakaran. Kita ingin berdoa untuk korban kebakaran di sana. Kemudian ada beberapa bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain di berbagai tempat. Kita sebut di sini saudara-saudara kita di daerah Sangatta ini, kalau lihat di dalam tayangan televisi sangat luas daerah yang terkena banjir di sana. Kita berdoa untuk keluarga dan saudara-saudara kita semua yang terdampak banjir. Ada tanah longsor seperti di daerah kalau tidak salah Sigi, kemudian daerah Rano juga, Rano di Bongga-Kararing, dan beberapa tempat lagi di Indonesia. Tim Lentera Malam ini ingin bersyukur secara khusus karena ada beberapa aktivisnya yang mengikuti seleksi calon proponen yang lalu. Ada Paul Cakra, ada Fitri, ada Desvin Imu Siasi. Dari lingkungan di sini lulus dalam seleksi. Tapi berhubungan dengan itu tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena Gereja Toraja berhasil melaksanakan seleksi untuk menambah jumlah pelayan di dalam jemaat-jemaat Gereja Toraja dengan jumlah 70 orang dari hampir 600 yang mengikuti proses. Itu kerja yang kita percaya dituntun oleh Tuhan sendiri sehingga ada hasilnya. Ada juga keluarga Bapak Andri dan Ibu Citra yang baru-baru menerima karunia melalui kelahiran seorang anak perempuan. Demikian juga dari Bapak Juna dan Ibu Novita. Kita bertambah warga gereja lagi. Yang sudah cukup lama kita sosialisasi dan betul-betul kita ingin menjadikan bulan Maret ini sebagai bulan syukurnya Gereja Toraja, ialah bahwa pada tahun 2022 ini umur Sinode Gereja Toraja atau Gereja Toraja sebagai satu organisasi berdiri sendiri sudah 75 tahun. Ini 3/4 abad dan banyak sekali orang yang dengan gembira pasang foto di logo yang sudah disebar itu. Membesarkan hati, kita mencintai Gereja Toraja sebulat hati kita.
Untuk acara generasi muda kita, ini benar-benar setelah kita pandemi cukup lama dan tertunda-tunda ini acara, insya Allah jika Tuhan menghendaki, kita sudah akan melakukan Jambore Nasional Sekolah Minggu pada akhir Juni sampai awal Juli. Di mana lagi tempatnya nanti ini? Di Nanggala ya, di Nanggala. Ya. Lalu pertemuan raya PPGT menyusul. Jadi dalam bulan Juli juga berurut-urut kegiatan generasi muda kita ini, kita doa untuk mereka semuanya. Dan saudara-saudara, tentu cukup bisa saja masih ada yang tidak sempat saya lihat lagi. Tapi oke, nanti dalam doa saudara-saudara kita ingat saja yang tidak sempat disebutkan tadi, dan juga saya tidak sebut lagi satu persatu apa yang tadi sudah dikatakan. Semua sudah open, sudah terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Roh Kudus Engkau menyertai kami. Kami sungguh berdoa supaya kami selalu bersyukur dengan semua yang ada pada kami, dan kiranya kami tidak sampai bersungut-sungut, apalagi kehilangan kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Kami ingin terus menjadi orang yang suka bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi kami di dalam Yesus Kristus. Hidup bersyukur tentang keselamatan dan juga tentang semua hal yang kami alami dan terima dari Tuhan setiap hari. Malam ini kami berdoa, Tuhan sudah melawat kami semua yang bersekutu dalam doa malam Lentera Malam. Engkau mempersekutukan kami melalui channel ini. Dan di tempat semua yang bisa ikut doa malam ini, Kau juga berada bersama mereka dan akan menjamah mereka, melawat mereka, dan memberi kepada mereka setiap hal yang baik, dan membuat mereka selalu hidup dalam syukur kepadamu. Ya Bapa, perkenankan kami berdoa pertama-tama untuk mereka yang berduka cita. Hanya Engkau yang mampu membuat mereka melihat kematian kekasih-kekasih mereka, keluarga kami, melihatnya dalam iman dan pengharapan, dan percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik untuk mereka yang telah Tuhan panggil, dan kuatkan semua keluarga. Untuk keluarga yang dan upaya untuk mencari lagi satu korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan di Salubarani, Tuhan beri semua hal yang dibutuhkan dan kuatkan semua keluarga, semua orang yang terlibat, beri kemampuan. Berdoa untuk semua korban berbagai macam bencana yang ada, mulai dari banjir di Sangatta, longsor di berbagai tempat, dan lain-lain. Hanya Engkau ya Tuhan yang mampu membuat mereka masih bersyukur di tengah bencana dan beriman senantiasa kepadamu. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu untuk berbagai kegiatan besar dalam Gereja Toraja. Bulan ini bulan bersyukur karena 75 tahun Sinode Gereja Toraja sudah ada, dan gereja ini terus Tuhan berkati dengan begitu banyak hal, dan kami ingin mensyukurinya pada tahun ini, pada bulan ini. Semua kegiatan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi, jemaat, klasis wilayah sampai nanti di tingkat sinode, Tuhan buatlah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pertumbuhan iman gereja,
terutama untuk kemuliaan Tuhan juga. Ada upaya besar dari Gereja Toraja untuk terus membina dan memberi tempat kepada pemuda-pemuda, mulai dari sekolah minggu sampai PPGT. Tuhan, Engkaulah yang akan membuat seluruh kegiatan nasional berjalan dalam tuntunan Tuhan dan semua orang menikmati iman melalui kegiatan jambore atau peraya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Gereja Toraja sudah menyelesaikan proses seleksi calon proponen dan sudah diumumkan. Engkau sudah menetapkan dan berdoa supaya yang terpilih ini betul-betul menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Hidupnya adalah untuk Tuhan, takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Namun berdoa juga untuk jauh lebih banyak yang belum lolos. Dan benar-benar ini sebuah pergumulan kami. Tuhan buka jalan bagi mereka semuanya. Karena kehidupan untuk melayani Tuhan adalah kehidupan dalam segala hal dan segala bidang. Tuntunlah mereka yang tidak lolos dalam seleksi ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pelayanan dari Lentera Malam ini, tim Lentera Malam, channel yang digunakan, berbagai hal yang dibutuhkan. Tuhan saja yang akan membuat semuanya terus berjalan, karena kami ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pakai setiap orang yang Tuhan kenan untuk memberitakan firman dari sini, bersama-sama dengan pemuda-pemuda yang Tuhan pakai untuk penyebarluasan firman melalui channel Lentera Malam ini. Bapa, berkati jemaat Rantepo, berkati seluruh jemaat Gereja Toraja, berkati kami semua pada malam hari ini, karena kami tahu di dalam Tuhanlah pengharapan kami. Cukup banyak yang sakit di rumah sakit, berat ringan penyakit mereka, terus kami doakan Engkau buat mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Bantulah bangsa ini menolong rakyat untuk keluar dari pandemi, dan kiranya keputusan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai endemi benar-benar terjadi dengan tuntunan Tuhan sendiri, dan kami perlahan-lahan mulai bangkit bersama-sama membangun gereja, membangun persekutuan, dan menghidupkan semua yang perlu kami hidupkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, sempurnakan doa kami pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan mengetahui semua yang baik bagi kami, dan sebagai orang percaya, kami tadahkan tangan, siap menerima apapun kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Syukur kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan telah menuntun kita dalam persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada pada saat ini, yang dengan setia mengikuti ibadah melalui live Lentera Malam. Tuhan dimuliakan melalui setiap kehadiran kita, dan kiranya iman kita terus bertumbuh melalui persekutuan ini. Syukur kepada Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Ie Panggalo, yang pada saat ini boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua melalui firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui kedua saudara kekasih kita yang boleh menjadi pemimpin puji-pujian bagi kita sekalian dalam ibadah. Juga bagi semua teman-teman sebagai tim Lentera Malam dalam segala tugas kita masing-masing pada malam hari ini, Tuhan yang dimuliakan melalui setiap pelayanan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia untuk bersekutu, bahkan mengikuti ibadah live Lentera Malam di hari-hari selanjutnya, hari Rabu dan juga hari Jumat yang akan datang. Kita bersama-sama
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita saat ini. Kita menaikkan pujian kita, ku percaya mujizat ada bagiku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya